Seiring pertumbuhan penduduk dan semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat membuat permintaan konsumen, terutama terhadap hasil ternak khususnya daging sapi, dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Usaha penggemukan sapi menjadi salah satu prospek cerah yang bisa dilakukan masyarakat. Hal ini terbukti dengan semakin tingginya minat masyarakat, baik dari kalangan peternak kecil, menengah maupun swasta atau komersial. Halo sahabat tani, saya Lesyaka. Kali ini saya akan mengajak sahabat tani untuk berkunjung ke salah satu peternakan yang ada di Kota Bengkulu. Nah, mau tahu informasi seputar peternakan sapi ini seperti apa? Ikutin terus saya di Info Desa. Yuk. Bapak, Yuk. Pak Tamrin, Ya, saya Lia. Bapak mau tahu informasi seputar peternakan boleh? boleh, silakan. Oke, Oke. kita lanjut. Oh, ini apa Pak? Ini pakanan Pakan ya? tambahan, Oh, suplemen. oke. Oh. Pakanan suplemen khusus untuk sapi metal dengan sapi lemosin. Dalam 1 tahun bisa butuh 5-7 ekor yang berat 1 ton lebih itu. Kalau posisi sekarang ini sekitar 70 ekor. Tapi kalau mendekati Idul Fitri atau mendekati kurban, kadang-kadang nyampe 300. Mana ada kebutuhan masyarakat itulah. Setiap ada kebutuhan nambah, jumlah ternak juga kita tambah. Penggemukan sapi merupakan pemeliharaan ternak dengan cara mengandangkan selama periode tertentu yang bertujuan meningkatkan produksi daging dengan mutu yang lebih baik sebelum ternak siap dipotong. Untuk suplai di Provinsi Bengkulu udah ada memang Bapak suplai sendiri ke pembeli atau ada distributornya nih Pak? Sudah ke pembeli, di samping memenuhi kebutuhan masyarakat kecil, ada juga seperti tukang potong, kan rumah potong yang ada di Tanah Patah, ya dia pemasaran daging di Pasar Minggu, di Panorama. Nah, itu sudah ada langganan. Di samping itu mungkin ada yang baru-baru butuh, tetap kita kasih. Ya kalau untuk Provinsi Bengkulu ini, kalau Idul Fitri dengan bulan puasa itu, satu tukang potong itu kadang butuh sampai 5 ekor, 7 ekor sapi, ya itu rata-rata di atas 600-700 kilo per ekornya. Nah, usaha penggemukan sapi bertujuan menghasilkan pertambahan bobot sapi semaksimal mungkin dengan waktu yang singkat. Ini untuk pakanan tambahan, pakanan penghijauan, biasa kita pakai rumput gajah. Nah ini kemarin diselingi dengan batang padi jerami. Damen bahasa Jawa kan ini, yang sisa orang panen itu, yang masih segar-segar. Dia untuk berat sapinya beda-beda ya Pak masing-masing? Beda-beda. Penggemukan sapi berarti mendayagunakan potensi genetik ternak untuk mendapatkan pertumbuhan bobot badan yang efisien dengan memanfaatkan pakan serta sarana produksi sehingga menghasilkan nilai tambah usaha yang ekonomis. Berbagai faktor mempengaruhi penggemukan sapi. Peternak harus memperhatikan pakan, luas lahan, umur, dan kondisi sapi. Untuk suplai makanannya biar dia cepat gemuk itu suplai makanannya biasanya apa aja? Ya suplai makanannya hijauannya yaitu tadi rumput gajah dengan damen batang padi, udah tuh tambahan makanan tambahan suplemennya ya tadi ampas tahu, kita kasih dedak sama dedak kopi dicampur, diaduk, ditambah tetes tebu. Tambah tetes tebu itu di samping memang nambah vitamin, kalau sering dikasih minum itu enggak bau.
dari yang gadis ini pengembang biakan di sinilah. Jadi sebagian yang ada di kandang ini, yang besar-besar itu memang keturunan dari sinilah. Oh, jadi Anakan memang dari kandang, peranakan dari kandang inilah. Makanya induk-induk di sini. Nah, ini kita pelihara induk-induk, anaknya lah besar, sebagian yang besar-besar itu peranakan sinilah. Jadi di sini itu penggemukan, pengembang biakan. Jadi Pengembang biakan. awal nih, ya penasaran nih sebenarnya. Asal mulanya, sejarah berdirinya ini nih seperti apa sih Pak ceritanya kok bisa sapi sebanyak itu? Jumlahnya tadi berapa? 70 ekor ya? 70 ekor ya? untuk sekarang Nah, ini. untuk bisa Bapak peternak ini seperti apa? Boleh diceritain Pak? Ya kalau awal mulanya, dulu kan pernah juga saya dipanggil Kasat, sapi terbesar yang diambil Pak Jokowi itu. Jadi ditanya Panglima, awal mula beternak gimana ya? Saya sampaikan cacing jadi naga. Nah, Jenderal bingung apa cacing jadi naga. Ya, saya jelaskan awal mulanya saya cuma ternak ayam. Ternak ayam sambil berkebun di luar jam dinas. Sehabis jam dinas saya berkebun, tanam jagung, tanam kacang. Nah itulah melihara ayam. Ayam ini sampai 60-70 ekor. Nah, jadi pas mau lebaran, kurang 2 hari 3 hari lebaran, saya bawalah ke pasar. Saya jual 40 ekor ayam itu, ayam jago. Cepat, nengok ayamnya gemuk-gemuk, segar-segar kan cepat laku. Beli kambing waktu itu 8 ekor, 500.000 induk anak. Wah, anak induk yang lagi bunting. Berkembang biak, saya masih rumah ngontrak itu. Masih rumah ngontrak di Lempuing. Sebabnya saya kan dulu lama dinas di Lampung. Pas gempa besar tahun 2000, diperbantukan di Bengkulu. Jadi masih rumah ngontrak di Lempuing, beternak kambing. Kambing bandot itu sampai 20 ekor lebih. Pak Tamrin yang juga merupakan pensiunan abdi negara sudah menggeluti usaha peternakan sapi di Kelurahan Bumiayu, Kota Bengkulu hingga belasan tahun. Berkat ketekunannya beternak sapi, usaha Pak Tamrin membuahkan hasil yang maksimal. Oh, jadi dari ayam? Dari ayam, kambing. Bandot, bandotnya lah besar-besar banyak ini saya jual, belilah sapi bunting. Nah, beli sapi bunting 1 ekor beranak, belikan lagi lanangnya berkembang biak sampai dulu 17 ekor. Nah, waktu itu 2005-2006 tuh kan masih susah mobil truk. Nah, jadi saya tuntun sampai sini, buatlah kandang di sini. 17 Masih ekor itu 17 ekor. Pak Tamrin fokus dalam usaha pengembangbiakan dan pengemukan sapi. Pemilihan bakalan sapi yang baik menjadi langkah awal menentukan keberhasilan usaha ternak sapi. Ternak yang memiliki sifat unggul dan dapat diwariskan, serta memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakan. Untuk itu, ia mendatangkan sapi dari Provinsi Lampung. Tamrin menjalankan usaha pengembangbiakan dan pengemukan sapi puluhan ekor di kandang seluas 25 x 30 meter. Ia mengelompokkan sapi untuk mempermudah pemeliharaan, yakni penggemukan dan pengembangbiakan untuk jenis sapi Bali, Simental, dan Limousin. Jadi yang adalah besar-besar dijual, sudah tuh berkembang biak lagi yang induk anak sampai sapi udah banyak. Lajulah saya kepikiran melihara Simental. Dulu masih sapi Bali, masih jenis sapi Bali. Nah, melihara metal sampai sini yo berkembang biak, nambah, berhasil. Terus memang
back to basicnya kita memang dari pertanian dulu. Sekolahnya dari SPMA pertanian. Jadi masalah bertani, masalah beternak, memanglah sedikit banyak ada dasar kan. Sambil dinas di TNI Angkatan Darat. Berbagai faktor ternyata mempengaruhi dalam penggemukan sapi, mulai dari luas kandang, usia, dan juga pemberian pakan. Di Indonesia, proses penggemukan sapi dinilai lebih efisien dengan menggunakan kandang seperti yang dilakukan Pak Tamrin. Masalah kebersihan kan pagi, kotoran teletongnya kita ambil, kita angkut ke kebun, sudah itu baru kandangnya kita siram. Kandangnya kita siram itu pakai selang itu 3 in itu. Nyiramnya mandi, di samping nyiram kandang langsung dimandikan sapinya. Itu dimandikan 2 kali sehari, itu pagi sama sore. Pemberian pakan menjadi tahapan yang paling penting dalam usaha ternak sapi. Pakan sumber protein kemudian menjadi energi untuk menunjang pertumbuhan sapi. Jadi Lia penasaran nih, seperti apa sih Bapak melakukan pengembangbiakan sapi ini bisa sampai banyak dan ramai seperti ini? Boleh dikasih nggak tips-tipsnya buat sahabat tani? Masalah perawatannya yang jelas itu perawatan, sudah itu makanannya, trik makanannya. Makanan kalau pagi kita bersihkan, kita kasih seperti ampas tahu ini. Ini kan ada juga yang kuning-kuning ini, ampas tahu ini campur kunyit ini. Memang kemarin itu di Bengkulu kan pernah terjangkit penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku itu, kuku dan mulut PMK kan. Jadi itu banyak yang pengobatannya katanya pakai jahe, pakai kunyit. Nah, alhamdulillah penyakit PMK itu nggak ada di kandang kita. Kualitas dan jumlah pakan setiap hari harus diberikan cukup, sehingga energi yang didapatkan bisa diubah menjadi daging. Pak Tamrin juga menghabiskan pakan seperti rumput gajah hingga 1 ton, ampas tahu dan ampas tahu kuning 6 drum, pepes tebu untuk suplemen dan lainnya. Mengembangbiakan sapi ini, pertumbuhan sapi ini memang sehat-sehat, gemuk-gemuk. Jadi memang macam itu. Nah, termasuklah ini pengembangbiakan ini induk-induk ini anakan sini. Induk ini. Anak-anaknya juga ya ini kalau induk-induk ini kalau untuk ampas tahunya agak dikurangi karena dia kalau terlalu gemuk susah. Cepat mandul, susah hamil dia. Dia makannya cuman hijauan, banyak hijauan. Nah, ini khusus induk-induk di sini. Jadi itu juga induk. Beranak pinak di sinilah dia. Jadi untuk perawatan induk-induk ini beda ya sama yang beda, perawatan induk-induk ini dia tidak bisa terlalu banyak makan suplemen itu. Kalau terlalu gemuk, dia akan mengurangi untuk kesuburannya. Kadang mandul itu. Dalam menjalankan usaha penggemukan sapi, Pak Tamrin dibantu 4 orang karyawannya, salah satunya Ahmad. Merawat sapi di kandang Pak Tamrin ini, saya dari tamat SMA kurang lebih 10 tahun. 10 tahun sudah bergabung di sini, mengurus sapi, ngarit, panen sawit, pokoknya segala macam kerjaan dikerjakan di sini. Tiap pagi itu dibedakan. Ada yang bersihkan kandang, ada yang khusus untuk ngasih makan. Nah, sudah selesai semua, baru tempat nyiram. Yang 2 nyiram, 1 nyiram, 1 nyapu, 1 nyikat. Seperti yang tadi yang dilakukan kami tadi. Nyapu, ada yang nyikat di nyiram. Kalau untuk pengalaman sudah banyak ini, ya cara-cara merawat sapi. Di samping merawat sapi, pengalaman yang lain, kenal-kenalan sama kawan-kawan Bapak ini peternak dari Curug, Lampung, itu sudah alhamdulillah sudah tahu semua karena melok beliau Pak Tamrin itu kan. Ya, kalau diomongkan dukanya, dukanya ada tapi nggak sebanyak yang sukanya. Kalau dampak untuk ekonomi alhamdulillah sudah, kalau bahasa orang kami itu udah ngait itu Bu, alhamdulillah mobil ada, motor, karena melok Pak Tamrin ini kan. Karena kita sedikit-sedikit nabung, alhamdulillah gaji itu nggak pernah, bukan tiap bulan nggak diambil,
setahun sekali baru diambil itu. Pakai decis kita, jadi lalat, mungkin kutu, semut juga bisa. Jadi di kandang tidak ada penularan. Beberapa faktor penghambat akan dialami peternak dalam menjalankan usahanya seperti keterbatasan modal, sulitnya pemasaran, terbatasnya fasilitas, kurangnya pemahaman mengenai ternak, dan paling penting cuaca atau iklim. Bengkulu yang juga beriklim tropis tentu menjadi kendala bagi peternak sapi. Suhu tinggi pada musim kemarau menyebabkan sistem metabolisme sapi terganggu. Kalau untuk di kandang kita memang untuk penyakit-penyakit itu syukur alhamdulillah ada. Tapi umpama di luar ada sudah dengar berita terserang penyakit ini, ada penyakit ini, kita panggil dokter hewan. Oh, langsung Kita panggil pencegahan langsung berarti ya? sebelum ada dia kena penyakit, diperiksakan dengan dokter hewan. Dokter hewan rajin datang ke sini rutin, entah 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Apalagi kalau memang kita butuhkan, mereka datang. Atau pernah ada kasusnya misalnya ada sapi mati atau itu? Nggak ada, syukur ya? alhamdulillah. Kalau masalah terserang penyakit seperti PMK kemarin kan, penyakit mulut dan Itu kan kuku heboh itu banget kemarin kan, heboh. banyak, Di mana-mana itu saya nggak ada. Sudah itu mulai dulu jemrana sapi Bali di Bengkulu ini sampai roboh itu sekian persen, ratusan yang mati. Alhamdulillah di kandang kita nggak. Memang dari awal-awal masalah ini sapinya kan kesehatannya, kebersihannya memang dijamin. Usaha peternakan sapi milik Pak Tamrin sudah dikenal tidak hanya di Bengkulu, bahkan hingga di luar provinsi. Kualitas sapi yang dihasilkan menjadi nilai penting dalam segi pemasaran. Kalau untuk pemasaran daging, di samping itu memenuhi kebutuhan di Panorama, tukang-tukang potong di Bengkulu ini, Provinsi Bengkulu, ada juga saya kirim ke luar provinsi seperti Pagar Alam, ke Jambi, Rupit itu, ada yang ngambil dari sini. Masuk dari sini ya? Iya, masuk dari sini. Untuk harga kalau yang dibawa ke luar itu sama? Beda? Sama dengan di sini, timbangan dia, kali 56, 57 per kilo kalau yang timbang tegak dia. Tegak ya namanya. Timbang tegak itu. Nah, untuk sapi yang paling mahal ini? Ya, dia ini untuk sapi paling mahal jenis semental inilah. Dia kalau berat, ini kan masih posisi berat 800-900. Itu nanti sampai kurban udah bisa seton 200, seton 300. Nah, itu dia sudah harga nyawa, itulah yang paling mahal dia. Itu sudah sampai 120, 130. Paling rendah 85-90 paling rendah untuk yang berat seton itu. Iya. Sapi yang dijual Pak Tamrin mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah per ekor. Dari usaha yang digelutinya sejak belasan tahun lalu, mampu mendatangkan dampak ekonomi lebih dari cukup untuk Pak Tamrin dan keluarganya. Bahkan hingga membuka lapangan kerja bagi warga di Bengkulu. Memenuhi target, belum memenuhi syarat untuk syarat-syarat beternak. Mereka masih ada yang diliarkan, memang makan-makannya belum terjamin kesehatannya itu.
Dulu pernah saya bergabung dengan peternak-peternak ini sampai mendirikan kelompok beranggotakan 25 orang. Jadi harapan saya ke depan bagi masyarakat yang senang hobi beternak, yaitu tadi mendirikan kelompok bergabung. Memang benar-benar sapi itu dirawat, diperhatikan masalah kesehatannya, dibersihkan, udah tuh masalah makannya diperhatikan. Itu dulu sangat membantu, waktu itulah saya mendirikan kelompok tani ternak itu, sangat membantu. Cuman kan namanya orang ini banyak, ada yang memang berjalan mulus, jujur, setelah ada yang masih tidak lancar, akhirnya bubar. Di samping itu dulu masalah COVID, itu ada kita masalah penyakit COVID dulu, jadi nggak lagi berjalan KKPI itu. Dulu ada itu memang paling bagus istilahnya, paling maju untuk beternak, untuk usaha di kota-kota Bengkulu, mungkin juga provinsi lain. Salah satu faktor pertanian yang perlu dikembangkan dan memiliki peluang usaha menjanjikan seperti ternak sapi, tentu bantuan pemerintah penting dalam mendukung pengembangan usaha. Ya Pak ya, informasinya Lia lanjut lagi. Oke, Ya, sampai jumpa Pak. Nah, sahabat tani, itulah tadi informasi yang kita peroleh dari peternakan Bapak Tamrin. Semoga ini bisa memotivasi para peternak lainnya untuk menjaga dan mengembangbiakan ternaknya dimanapun berada. Akhirnya saya Lia Syaka pamit undur diri, sampai jumpa di info desa selanjutnya. See you.